Badan Narkotika Nasional ungkap temuan terkait peredaran rokok elektrik atau vape yang mengandung zat narkotika jenis baru, termasuk etomidate, obat bius cair. Dari hasil temuan BNN, vape menjadi salah satu media penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil uji sampel terhadap ratusan produk. Peredaran vape berisi etomidate atau obat bius sangat berbahaya karena penggunaannya sulit terdeteksi. Terkait hal itu, BNN berencana mengajukan rekomendasi pelarangan vape secara menyeluruh. Penyalahgunaan narkoba di dalam media vape itu memang sudah dalam tahap yang sangat membahayakan. Jadi kami memang memberikan rekomendasi agar vape pada akhirnya adalah dilakukan pelarangan seperti negara-negara yang lain. Vape tanpa narkoba maupun dengan narkoba itu juga sama bahayanya. Sebelumnya, BNN telah memeriksa 438 sampel cairan vape dalam beberapa hari terakhir. Hasilnya 23,97% diantaranya positif mengandung narkoba. Dari Jakarta, Amri Narida, Jimmy Jasin, iNews melaporkan. Temuan narkoba dalam liquid vape memang memicu resah di tengah warga, apalagi setelah BNN mengusulkan pelarangan demi menjaga generasi bangsa. Alasannya pemirsa, nah sebagian mendukung atas nama keselamatan bersama, tapi sebagian lain mempertanyakan dampaknya bagi usaha. Di balik pro dan kontra yang menggema terselip tanya yang sederhana. Jadi jika alasan utamanya bahaya narkoba, mengapa tidak fokus pada penindakan distribusi ilegalnya? Kita bahas lebih dalam bersama dengan narasumber kita, Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia, Budianto. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Budi. Halo, selamat malam Mas. Baik, terima kasih. Selamat malam. Mas Budi, alat vape itu dituding jadi media baru konsumsi narkoba dengan potensi kemungkinannya dicairkan cairan-cairan tertentu berbahan ada narkobanya, itu bisa rentan ada di vape tersebut. Tanggapannya gimana, Mas? Ya, jadi pertama-tama ini kan sekarang ini dinamikanya lagi luar biasa ya tentang vape ini terkandung ada konsumsi ada kandungan narkoba. Pertama-tama saya dari APVI menghormati kewenangan dan keperhatian BNN dalam menjaga masyarakat dari bahaya narkoba. Namun kami dari asosiasi juga perlu menegaskan bahwa produk rokok elektronik yang legal dan berizin dan diawasi oleh negara tidak bisa disamakan dengan yang disalahgunakan dengan zat narkotika. Karena liquid vape yang legal yang beredar di Indonesia telah melalui proses regulasi pengawasan. Yang menjadi masalah adalah oknumnya, yang bukan kita industri yang legal yang kita semuanya ini aman aja, akhirnya jadi terdampak gitu. Karena saya ada sebelum ini saya juga pernah berdiskusi. Kita pernah ada di salah satu stasiun TV. Saya dengan Bapak yang dari BNN juga, Bapak Eko kalau nggak salah ya. Saya berdiskusi, saya bertanya balik. Saya tanya, apakah yang ditemukan vape ditemukan ada narkobanya itu ada pita cukainya? Mereka bilang sampai saat ini tidak pernah ada ditemukan yang berpita cukai ada narkobanya. Jadi sama sekali nggak pernah ada gitu di sejarahnya gitu. Berarti ditemukan, bisa tapi ada pita cukai gitu. Bisa disimpulkan begini, kalau vape tersebut legal ada pita cukainya, maka tidak bisa dijustifikasi bahwa semua vape berbahaya. Tapi kalau yang ilegal sudah jelas-jelas kita tidak bisa memantau apa kandungan di dalamnya, begitu. Betul Mas, karena kita juga di asosiasi pengawasannya juga cukup ketat ya. Kita dari dulu ini kan ini dinamika narkoba ini sebenarnya sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Cuman memang ini lagi gencar-gencarnya baru sekarang. Dari dulu setiap ditemukan itu selalu pelakunya bukan dari pelaku industri yang legal. Selalu ditemukannya dulu pertama kali yang besar-besaran itu di Kelapa Gading itu juga bukan orang yang kayak kita yang ada di industri yang kita berizin gitu. Ada ditemukan zat narkoba. Jadi mereka ini adalah oknum semua, Mas. Gitu. Baik. Jadi ya. Mas Budi, gimana kalau misalnya kekhawatirannya adalah penggunaan alat vape tersebut yang saya nggak tahu ya apakah bisa berfungsi seperti bong sabu katakanlah, saya nggak tahu apakah itu ya, makanya seperti itu gimana? Makanya gini Mas, jadi kalau misalkan kayak kita juga tahu ya bong sabu ataupun apapun narkobanya itu kan selalu memakai media, misalkan jarum suntik ataupun botol atau sedotan itu, tapi kan bukan industri itunya yang dihabisi gitu. Tapi kan ini adalah penindakan dari BNN-nya harus lebih diperketat. Kami juga dari asosiasi sudah bersurat ke BNN, semoga suratnya juga diterima. Kita siap berkolaborasi, kita berantas sama-sama ke depannya supaya hal ini tidak terjadi. Karena yang dirugikan ini bukan
hanya sebagai pengusaha Mas, tapi sebagai orang yang sudah bermigrasi dari rokok konvensional ke rokok elektronik. Ini kan sudah banyak orang yang sudah merasakan manfaatnya ya. Ini mumpung ada Mas Memang, Budi. dan secara kajian vape itu juga sudah dikaji sama BRIN, kita sudah dikaji, dan vape itu 95% juga lebih baik daripada rokok konvensional. Tapi memang tidak bilang ini sehat, tapi ini lebih baik ya. Ini kan namanya tobacco harm reduction ya. Jadi untuk orang yang sudah adiktif sudah bisa berpindah. Nah ini kan yang dirugikan bukan hanya industri yang kita sebagai pengusaha, tapi penggunanya yang sudah merasakan manfaatnya selama, kayak saya sendiri, saya udah 13 tahun berhenti rokok. Saya sendiri juga kalau nggak ada vape juga bingung gitu. Harus gimana gitu. Saya harus gantikan dengan apa? Karena saya udah pernah coba chewing gum, saya coba segala macam ya. Memang saya di vape berfungsi sekali buat di saya. Akhirnya saya bisa berhenti merokok gitu. Ya. Kemudian saya mumpung ada Mas Budi, ini kekhawatiran lainnya Mas Budi ketika ada katakanlah pengguna narkoba yang menyalahgunakan alat vape tersebut begitu. Ini kan jadi sulit diketahui apakah orang tersebut mengkonsumsi narkoba atau tidak ketika menghisap vape-nya. Nah ini apakah bisa dibedakan Mas Budi? Dibedakannya seperti apa ya Mas ya? Karena saya juga bingung dibedakannya seperti apa nih. Karena namanya alatnya itu kan kita juga kan kalau alatnya nggak bisa dirubah-rubah ya Mas ya. Alatnya ya pots ya, ya pots aja gitu, nggak bisa kelihatan gitu. Kita namanya narkoba, kita juga mungkin narkoba diminum juga kita juga nggak bisa ngelihat kan orang yang minum gitu Mas. Tapi ya kalau alatnya dibikin khusus saya juga nggak ngerti alatnya harus dibikin khusus seperti apa gitu. Karena namanya oknum akan selalu punya cara untuk melakukan kegiatan yang tidak baik gitu. Itu yang menarik ya. Yang namanya oknum pasti ada saja caranya kalau memang selalu akan ada cara. Selain vape juga pasti akan ada selalu cara. Tapi mungkin memang sekarang ini lagi maraknya, seperti kemarin kan lagi marak juga whipping ya. Whipping itu ini kan juga jadi narkoba sebenarnya terus mungkin lem ibon gitu ya. Lemnya kan juga nggak ditutup. Sekarang orang masih bisa ngelem rumahnya pakai ini gitu kan. Ya segala macam banyak lah yang bisa dijadikan. Cuma memang akhir-akhir ini marak sekali vape yang orang vape-nya jadi di masyarakat terdampak. Vape itu sangat negatif sekali gitu. Padahal kita juga banyak bukan hanya dari pengusaha tapi dari sisi penggunanya tuh sangat terbantu dengan adanya vape gitu. Jadi sesuatu yang tadinya sebenarnya tidak berbahaya karena memang kegunaannya bukan untuk dikonsumsi begitu, tapi disalahgunakan, ya semua benda juga bisa menjadi efeknya narkoba gitu ya. Betul. Baik. Ya. Mas Budi, regulasi untuk penggunaan vape ini tadi yang Anda sampaikan bahwa yang resmi itu bisa dijamin bahwa ini tidak ada kandungan macam-macam begitu, semua sudah sesuai dengan standar aturannya. Tapi bagaimana, apakah di Indonesia ini regulasinya sudah cukup baik? Apakah masih terlalu gampang untuk mencari vape yang ilegal begitu dalam kandungannya? Kalau vape yang ilegal itu, tapi kalau kayak kita di industri yang legalnya Mas, itu saya aja juga bingung waktu kita pernah sempat konferensi pers juga, kita pernah ada undangan dari BNN Tangerang. Saya baru tahu tuh ada kandungan namanya etomodit apa segala macam. Itu kita baru tahu. Sedangkan kita di industri ini selalu pengawasannya kan setiap ada liquid yang rilis, setiap itu kan sudah ada basis kajiannya Mas ya. Semua pabrik yang sudah mau merilis biasanya mereka ada tes dari kita tes ke lab supaya kita tahu kadarnya supaya kita bisa rilis gitu Mas. Jadi harusnya pengawasannya udah cukup bagus di Indonesia ini. Cuma dengan adanya narkotika ini yang sangat mengganggu aja gitu. Tadinya industrinya lagi sangat berkembang, lagi sangat bagus. Kajiannya juga sudah banyak dilakukan, salah satunya oleh BRIN juga. Dan kita juga harus berkaca dari negara-negara yang berkembang Mas, seperti UK itu Public Health of England itu statement bahwa vape itu 95% lebih baik daripada rokok, dan mereka di rumah sakit itu menjual vape buat solusi untuk mereka yang berhenti rokok loh Mas. Di rumah sakit itu ada. Dan juga di tahun 2 tahun lalu atau setahun lalu itu Perdana Menterinya itu membagikan vape 1 juta atau 2 juta gratis kepada ini, karena mereka yakin bahwa vape adalah masa depan daripada industri rokok konvensional karena lebih less harmful ya, karena tingkat resikonya lebih kecil, makanya pemerintahnya sangat mendukung sekali gitu. Baik. Nah di Indonesia ini maraknya luar biasa
karena narkoba. Padahal di luar yang narkobanya lebih banyak aja ada, tapi ini tidak pernah dipermasalahkan gitu. Oke, kami Iya. mendapat pesannya. Mas Budi, menarik tadi yang disampaikan tentang kandungan vape yang katakanlah lebih baik daripada rokok ya. Tapi saya ingin Mas Budi menjawab tentang adanya penilaian rokok elektronik memiliki dampak negatif terhadap kesehatan. Kita simak dulu ya Mas Budi dan pemirsa informasinya berikut ini. Pertama, kerusakan paru-paru. Zat yang menyebabkan penyakit popcorn lung atau bronchiolitis obliterans adalah diasetil. Zat yang sering ditambahkan dalam cairan rokok elektrik beraroma untuk meningkatkan rasa. Kedua, asam lemak masuk ke paru-paru. Pneumonia lipoid terjadi karena menghirup minyak yang terdapat dalam cairan rokok elektrik yang memicu respons inflamasi atau peradangan di paru-paru. Lalu ketiga, ketergantungan nikotin. Nikotin memicu pelepasan dopamin, hormon senang di otak, sehingga pengguna ingin terus menggunakannya. Keempat, pengaruhi perilaku dan kesehatan mental. Ketika seseorang kecanduan pada nikotin dan coba berhenti menggunakannya, tubuh dan otak mereka harus terbiasa untuk tidak memiliki nikotin. Hal ini dapat berdampak pada suasana hati dan perilaku seseorang. Kelima, mempengaruhi kesehatan gigi dan gusi. Paparan aerosol pada rokok elektrik dapat membuat permukaan gigi lebih rentan terhadap perkembangan bakteri. Dan keenam, risiko kanker. Meski rokok elektrik tidak mengandung tar seperti rokok konvensional, uap rokok elektrik mengandung zat kimia berbahaya yang dapat meningkatkan risiko kanker. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Mas Budi, maaf ini ya, karena ini banyak teman-teman yang mungkin entah rokok atau vape juga sering dikait-kaitkan dengan dampak kesehatannya tadi itu. Nah, ini menjawab kepada para istri ini begitu seperti apa? Ya, tadi ada satu zat tadi tuh di-mention diasetil di awal-awal itu. Nah, diasetil itu sudah sangat dilarang sudah sejak lama dari luar. Dulu awalnya pertama kali keluar liquid itu dulu, apalagi dulu kita di Indonesia belum pernah, kita bukan negara produsen. Dulu tuh kita import liquid itu dari Malaysia dan USA zaman dulu ya seringnya. Nah, itu masih ada zat namanya diasetil. Memang diasetil itu tidak baik dalam tubuh. Namun makin hari makin kesini kita juga sudah sekarang ini di Indonesia adalah salah satu produsen e-liquid terbesar di Asia dan kita tidak ada satupun namanya zat namanya diasetil karena kita sudah melalui fase-fase percobaan ya seperti saya bilang tadi Mas, kita sudah melakukan kajian dalam BRIN sampai detik ini kita belum menemukan satupun dari member kita ataupun uji sampel yang dilakukan itu ada 60 brand kalau nggak salah itu 60 brand itu tidak ada satupun yang mengandung diasetil gitu. Jadi harusnya itu udah salah satu resiko yang sudah dijauhi. Yang kedua tadi kerusakan paru-paru, gigi lah terutama ya. Kalau saya sih merasakan ya Mas, saya sendiri tadinya perokok berat, saya itu harus yang tadinya saya ngerokok 3 bungkus sehari, saya tuh setiap sebulan sekali itu harus bersihin karang. Saya tapi sampai sekarang saya udah 12 hampir 13 tahun saya konsumsi vape, alhamdulillah saya tidak pernah harus bersihin karang Mas. Yang ya serutin itu ya, mungkin setahun sekali saya akan cek, tapi kalau dulunya tuh memang beda Mas. Sering, jadi ya? kalau rokok konvensional Mas bisa rasain simpelnya gampang. Mas habis ini kalau punya teman ngerokok, ambil rokok, dihisap, coba taruh di baju, dihembuskan gini, itu sisanya pasti akan keluar kuning-kuning. Oh, masih ada sisanya ya? Tapi kalau vape itu nggak ada. Saya jamin 1000%. Saya jamin 1000%. Kalau ini nggak terjadi, boleh nggak usah kenal saya lagi. Coba dicek. Kalau rokok ditaruh di contoh tisu lah, ditaruh rokok konvensional, itu akan nyisa dia, ada kuning-kuningnya. Tapi kalau vape nggak ada. Vape itu kan uap, jadi dia tidak ada pembekasannya. Coba Mas boleh cek lah. Mungkin bisa tanya temen yang ngerokok, coba suruh bandingkan deh. Berarti lebih baik vape ketimbang rokok yang memang masih suka menyisakan bekas ketika digunakan gitu ya? Ya, tapi saya tidak bilang vape itu sehat ya. Cuma vape itu lebih baik daripada rokok konvensional. Ya lebih baik memang tidak merokok, tidak vape, tidak merokok. Itu solusi yang terbaik adalah tidak dua-duanya. Namun kayak seperti saya, mungkin ada seperti teman-teman yang sudah kecanduan rokok udah sejak remaja, udah sejak dari umur 20 tahun, 17 tahun, 18 tahun kita sudah merokok. Ya ini solusi yang terbaik buat kita berhenti rokok ya memang vape. Belum sampai saat ini belum ada lagi pengganti yang terbaik. Saya harap mungkin kedepannya akan ada, tapi sampai sekarang ini kita sudah coba namanya nikotin patch, terus nikotin gum,
itu belum bisa menggantikan. Iya. Mas Iya. Budi, satu lagi Mas. Ya. Ini kan kalau dikait-kaitkan dengan narkoba, ini kan tadi juga orang bertanya jadi saya berarti harus yang mencari yang legal begitu. Apakah ada perlu regulasi khusus baru lagi begitu supaya meyakinkan pemerintah bahwa ini loh vape yang benar begitu sehingga jangan dikait-kaitkan lagi begitu Mas Budi, atau mungkin perlu dilibatkan dari APVI untuk bisa berkontribusi kepada BNN misalkan? Oh iya, justru itu Mas. Tadi yang saya bilang kalau regulasi baru tuh tidak perlu ya, karena sekarang itu pengawasannya sudah cukup sangat baik. Kita juga mengapresiasi sama pemerintah yang sudah memberikan kita ruang untuk berkarya juga. Dan saya rasa kita sudah bersurat ke BNN juga. Marilah kita kalau bisa kita bersama-sama jangan sampai narkoba ini dikait-kaitkan ke vape, biarpun ini akan terjadi. Tapi jangan industrinya yang kena. Nah, kita siap berkolaborasi gimana caranya kita ke depannya cari solusi supaya benar-benar kita tutup pintunya. Karena sampai saat ini Mas, selalu penangkapan pun tidak pernah adanya di toko vape. Jadi kenapa kita yang bercukai, kita membayar kontribusi ke negara, kita berjuang dari saya tuh berjuang dari 2013 sampai detik ini, kita tuh baru dicukaikan tuh tahun 2018 Mas. Tadinya tuh kita masih abu-abu lah Mas. Dan kita alhamdulillah akhirnya kita bisa diterima oleh pemerintah setelah perjuangan kita, akhirnya 2018 dicukaikan. Ya sampai sekarang industri udah makin matang. Nah, udah lagi bagus-bagusnya, semuanya perkembangannya juga bagus, positif untuk semua pihak. Tapi ada narkoba ini yang jadi berat buat industri. Mencoreng dan gitu ya. juga bukan hanya mewakili industri sebagai pengguna. Saya sebagai pengguna juga sangat keberatan, mungkin makanya kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Ya semoga dari pihak BNN juga lihat dari kacamata besarnya juga gitu, dari sisi pengguna. Jangan tanya dari sisi pengusaha. Kalau dari sisi pengusaha aja pasti kita akan kalian emang usahanya di sini. Tapi coba deh, boleh coba tanya sama orang-orang yang sudah merasakan manfaatnya, mendapatkan rokok alternatif selain rokok konvensional. Rokok konvensional. Baik, Iya. Mas Budi, terima kasih banyak ya. Kapan-kapan mungkin bisa kita ngopi-ngopi nanti Mas Budi ngobrol Baik lagi Mas, ya. terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak ya, Mas Budi ya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Budi. Waalaikumsalam.